Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan dari kelas 11 Negara 4 nomor absen 23. Dan nama saya Muhammad Hidayatullah, kelas 11 TKR 4 nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelas 11 TKR 4 nomor absen 17. Kali ini kelompok saya akan mempraktikkan remedi mapel pilihan, yaitu cara membongkar rem tromol dan rem cakram serta cara kerjanya dan blendingnya. Kali ini saya akan mengerjakan tugas remedi mapel pilihan, yaitu mempraktikkan cara membongkar cakram rem dan tromol rem di sepeda saya, yaitu tipenya Vario 150 Letneo. Yaitu sekarang saya akan membuka kaliper cakram rem. Yang pertama yaitu siapkan kuncinya terlebih dahulu, yaitu baut 8, kunci shock 8. Yang pertama yaitu membuka pen kampasnya terlebih dahulu. Pen kampas ini berfungsi untuk mengunci suatu rem atau kampas rem. Kita longgarkan terlebih dahulu, jangan sampai lepas, gak apa. Yang penting longgar terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah dilonggarkan, saya akan membuka baut penyangga kaliper menggunakan kunci bintang. Kemudian satunya. Kalau sudah, kita akan lepas kalipernya. Baik, di sini yaitu ada pen rem ini. Sudah lagi. Yaitu di sini ada di dalam kaliper itu ada suatu rem sama kampas rem. Suatu rem ini berfungsi untuk sebagai dudukan kampas rem, dan kampas rem ini berfungsi untuk memperlambat atau memperlaju roda, dan sebagai gesekannya piringan atau cakram rem. Cakram rem ini berfungsi untuk sebagai gesekannya kapas. Yang selanjutnya yaitu di sini ada dudukan. Di sini berfungsi sebagai dudukannya suatu rem atau kampas rem. Dan juga di sini ada piston. Piston ini berfungsi untuk mendorong suatu rem dan kampas rem agar terjadi pengereman. Dan juga di piston ini, di sekitar piston di belakangnya ada seal piston, yaitu berfungsi untuk menjaga kebocoran seal piston ini. Baik, setelah sudah dibongkar, selanjutnya saya akan pasang kembali. Yang pertama yaitu pasang sepatu remnya terlebih dahulu. Cara masangnya yaitu di sini kan ada kayak coakan, jadi ini masukkan ke dalam sini. Kemudian kalau sudah sabnya,
Setelah itu kita akan pasang pen remnya. Setelah itu kita masukkan kampas ini ke piringan cakramnya dan pasang kalibernya. Kemudian kita pasang bautnya untuk mengunci kaliper. Setelah sudah semua, lalu kita kencangkan. Jadi, cara kerjanya rem cakram ini yang pertama yaitu pada saat handle rem ini ditarik, di situ ada yang bernama piston. Piston itu akan mendorong fluida yang ada di reservoir tank. Kemudian fluida ini akan mengalir ke selang rem, kemudian akan turun menuju kaliper ini, yaitu salah satunya akan mendorong piston. Nah, piston di sini akan didorong fluida sehingga piston tersebut didorong oleh sepatu rem. Dan sepatu rem ini akan mendorong kampas rem. Kemudian kampas rem ini akan menjepit piringan cakram sehingga terjadi pengereman. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membongkar tromol rem. Selanjutnya itu saya akan membongkar tromol rem. Yang pertama itu membuka baut roda atau velgnya menggunakan kunci shock 24. Setelah itu kita longgarkan dulu setelan remnya. Setelan rem ini berfungsi untuk menyetel rem, pakam atau hendaknya, dan sebagai membuka velg sama rodanya ini. Setelah sudah, itu kita buka velg atau rodanya. Setelah itu kita akan membuka sepatu remnya dan kampas remnya. Nah, di sini yaitu ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada paha rem. Paha rem ini berfungsi untuk menggerakkan cam. Nah, cam ini akan berfungsi untuk menggerakkan sepatu rem, yaitu buka tutupnya sepatu rem nanti di sini. Nah, kemudian di sini yaitu ada kampas rem. Kampas rem ini berfungsi untuk menggesekkan ke tromol. Ini tromol. Tromol ini berfungsi untuk daya gesek. Kemudian di sini ada sepatu rem. Sepatu rem ini sebagai dudukan kampas. Dan yang terakhir yaitu ada pegas pengembali. Pegas pengembali ini berfungsi untuk sebagai pengembali sepatu rem. Baik, selanjutnya kita akan memasangnya lagi.
Nah, sudah. Selanjutnya yaitu cara kerjanya. Nah, pada saat handle rem ditarik, maka paha rem ini akan menarik sehingga cam ini akan bergerak dan akan mengukit sepatu rem. Dan sepatu rem ini dan kampas rem ini akan menggesekkan ke tromol sehingga terjadi pengereman. Nah, pada saat dilepas itu akan kembali semula, dan di sini juga ada bekas kembali yang berfungsi untuk mengembalikan dari semula itu. Baik, selanjutnya kita akan memasang rodanya atau velgnya. Baik, sekarang itu kita pasang umurnya. Baik, terima kasih yaitu sudah memasang dan membongkarnya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan mempraktikkan cara blading. Yang pertama yaitu siapkan botol dan selangnya dan juga kunci 8. Yang pertama yaitu buka seal bladingnya terlebih dahulu. Kemudian baut kunci ini akan masukkan ke selangnya. Setelah itu selangnya ini masukkan ke tempat bladingnya. Setelah itu cara bladingnya yaitu saya memanggil teman saya untuk membantu saya, yaitu yang pertama kocok terlebih dahulu. Kocok, kemudian ditahan. Setelah ditahan, baut bladingnya ini dibuka sedikit. Nah, terus ditutup lagi. Setelah itu dikocok lagi. Terus ditahan lagi, baru baut bladingnya dibuka. Nah, ini keluar. Nah, sampai lakukan sampai berkali-kali sampai udaranya tidak ada. Baik, terima kasih. Cara bladingnya yaitu seperti ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya kali ini akan mengerjakan tugas rem ini kapal pilihan, yaitu mengerjakan soal rem cakram dan rem tromol. Yang pertama itu kita buka pen cakramnya dulu. Bisa. Nah. Iya. Kalau sudah kendor, buka baut untuk kalipernya. Oh, ada lagi. Kemudian kita tarik. Nah, terus lanjut membuka pen kampas remnya. Kemudian ambil kampas remnya. Kali ini saya akan
memberitahukan fungsi dari komponen tersebut. Yang pertama yaitu kampas rem, yaitu berfungsi sebagai media gesek terhadap iringan. Kemudian ada piston yang berfungsi sebagai mendorong kampas. Kemudian ada pen piston yang berfungsi untuk mengunci kampas rem. Kemudian ada dudukan kampas rem, fungsinya sebagai tempat duduknya kampas rem. Nah, kali ini saya akan memasang ulang. Pertama-tama kita pasang dudukan kampas remnya. Nah, seperti ini. Kemudian pasang kampas remnya. Utamakan yang dalam dulu. Kemudian kampas rem yang di luar. Coba ya. Nah, setelah ini pasang pen pistonnya, pen kampas remnya. Kemudian kencangkan menggunakan kunci 8. Kemudian masukkan kepada tempatnya. Pasang baut kalipernya. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari rem cakram. Yang pertama yaitu ketika tuas pada rem ditekan, maka fluida yang ada di reservoir tank akan terdorong oleh piston dan menuju ke kaliper melalui selang rem. Di kaliper, minyak rem akan mendorong piston dan mendorong kampas sehingga terjadi gesekan yang membuat pengereman pada iringan. Kemudian kali ini saya akan membongkar rem tromol. Selanjutnya saya akan mengerjakan rem tromol. Pertama-tama yaitu kita kendorkan dulu baut penyetelan rem tromol. Kemudian kita gunakan baut 24. Kita menggunakan manual saja. Mana?
itu ada paha rem yang berfungsi untuk menggerakkan cam. Kemudian ada cam yang berfungsi untuk mengungkit sepatu rem. Kemudian sepatu rem sebagai dudukan kampas rem. Kemudian kampas rem fungsi untuk media gesek pada tromol. Kemudian ada pegas pengembali sebagai pengembali sepatu rem. Enggak usah. Bongkarnya yaitu seperti ini. Kita tarik kedua kampas remnya secara bersamaan. Kemudian untuk cara pemasangannya yaitu seperti ini. Cara kerjanya yaitu ketika paha rem ditarik oleh tuas, maka paha rem akan menggerakkan cam. Kemudian cam akan mengungkit kampas rem. Cam akan mengungkit sepatu rem. Kemudian kampas akan bergesekan dengan tromol. Kemudian saya memasangnya. Itu cara pembongkaran pada rem tromol. Saya akan melakukan blading pada rem cakram. Yang pertama-tama itu siapkan motor dan selang seperti ini dan kunci 8. Kemudian untuk bladingnya itu buka dulu, tutup baut bladingnya. Kemudian masukkan kunci 8-nya ke dalam selang. Kemudian saya akan minta bantuan kepada teman saya, yaitu kocok-kocok lalu ditahan. Kemudian di sini kendorkan bautnya sampai cairan minyak remnya keluar. Dan kencangkan lagi. Lakukan berkali-kali sampai udara yang berada di dalam selang remnya habis. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Hari ini saya akan melakukan tugas remedi, yaitu membongkar pasang rem kaliper atau cakram dengan tromol rem. Yang pertama-tama saya akan membuka kaliper rem, buka baut kalipernya terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan mengendorkan pen kalipernya. Lalu buka baut kalipernya.
buka pen kalipernya. Kita langsung tarik aja pen kalipernya. Kita buka kalipernya. Kompas rem, teguran. Selanjutnya saya akan menyebutkan komponen-komponen serta fungsi-fungsinya. Yang pertama, kampas rem berfungsi sebagai media gesek kepada piringan atau cakram. Yang kedua yaitu sepatu rem sebagai dudukan untuk kanvas. Yang ketiga yaitu ada cakram atau piringan berfungsi untuk memberhentikan roda. Yang selanjutnya yaitu rumah kaliper sebagai rumah semua komponennya. Selanjutnya piston untuk mendorong kapas rem, terus kapas untuk mendorong kapas rem atau mendorong sepatu rem, dan kapas rem akan menjepit. Komponen yang terakhir yaitu ada pen sebagai pengunci sepatu rem atau penyangga sepatu rem. Seterusnya saya akan mau memasangnya kembali kaliper rem. Kita pasang kampasnya terlebih dahulu. Kita pasang pen pistonnya. Kita kencangkan pen kalipernya. Dan kita pasang kalipernya ke piringan cakramnya. Kita pasang baut kalipernya. Kita kencangkan. Kalau sudah masang rem kalipernya, selanjutnya kita akan mau membongkar tromol rem dan juga memasangnya. Pertama-tama kita buka baut penyetelnya.
remnya. Kita di sini juga kita kendorkan. Jeda segembah. Saya akan menyebutkan nama komponen-komponen di tromol rem. Yang pertama yaitu ada paha rem untuk menggerakkan akem untuk sebagai gerakan untuk akem. Yang kedua yaitu sepatu rem sebagai dudukan kampas. Pegas pengembali untuk mengembalikan ke posisi semula. Selanjutnya yaitu ada tromol rem sebagai media gesek dari kampas rem. Selanjutnya yang terakhir ada kampas rem sebagai media gesek untuk menghentikan laju kendaraan. Selanjutnya kita akan melakukan cara blading. Yang pertama-tama yaitu kita buka penutup bladingnya pada kalipernya. Selanjutnya kita masukkan selangnya ke baut, masukkan obengnya, terus masukkan ke anunya kaliper. Terus saya akan meminta bantuan teman saya untuk mengocok dan menekannya. Dikocok dulu, terus ditekan, kita seretkan. Terus buka selangnya. Lakukan berkali-kali untuk memblading rem. Sekian dari saya, dari awal sampai akhir. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya akan menjelaskan cara kerja rem kaliper atau rem cakram. Pada saat master rem ditekan, piston akan mendorong fluida. Terus fluida mengalir melalui selang rem masuk ke kaliper. Setelah masuk ke kaliper, fluida akan mendorong piston. Terus piston akan mendorong kapas rem, mendorong sepatu rem. Setelah itu sepatu rem akan mendorong kampas rem, yaitu akan menjepit cakramnya. Saya akan menjelaskan cara kerja tromol rem. Pada saat pedal rem ditekan atau diinjak, maka paha rem akan tertarik sehingga di dalam
tromol itu melakukan camnya itu mengungkit sepatu rem, terus sepatu rem akan menjepit, menggesek di dalam tromol sehingga terjadi gesekan pada tromol atau pengereman. Jadi di sini ada Dayat dan Fatur sedang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 120 km per jam. Dan mereka terkena musibah. Ternyata ada pohon di depannya dan mereka terjatuh. Dan ternyata di sini mereka kena musibah karena remnya oblong. Dan Dayat berkata, jadi di sini Fatur menjawab remnya oblong. Jadi di video ini ada kaliper. Salah satu penyebab rem blongnya yaitu remnya terlalu panas atau cakram peringanya terlalu panas, dan juga minyak remnya yang berkurang atau tercemar, dan kampas remnya yaitu aus. Yaitu kampas rem itu tempatnya ada di dalam kaliper. Dan juga ada kerusakan pada kaliper atau piston rem serta kurangnya perawatan. Jadi, jika rem terlalu panas menyebabkan rem bekerja keras dan menghasilkan panas, sehingga panas yang berlebihan dapat menguapkan minyak rem, sehingga tekanan pengereman berkurang dan menyebabkannya rem blong. Yang kedua yaitu ada kampas rem aus. Pada saat pengereman dan kampasnya aus, sehingga menjepit piringannya itu tidak maksimal dan berkurang, sehingga pengereman menjadi tidak maksimal dan berpotensi menyebabkan rem blong. Selanjutnya yaitu ada kerusakan kaliper atau piston rem. Kaliper yaitu tempatnya di luar piringan ini yang berjepit. Nah, itu semua nama komponennya itu sudah kaliper. Dan juga di sini ada piston. Nah, piston ini berbentuk lingkaran. Nah, di sini kan ada kaliper. Nah, di dalam tersebut kaliper itu ada piston yang berbentuk lingkaran ini, yang di video itu adalah di dalamnya ada piston. Nah, ketika kaliper ini macet dan piston remnya rusak, akan menghambat pengereman. Jika kaliper tidak dapat menjepit kampas rem dengan benar, atau piston tidak dapat menekan sepatu rem dan atau kampas dengan efektif, maka pengereman akan menjadi tidak efektif dan terjadi pengereman blong. Jadi, penyebab rem blong yaitu rem yang terlalu panas, minyak rem yang berkurang, kampas rem yang aus, kerusakan pada kaliper atau piston rem, serta kurangnya perawatan. Jadi, Anda jika perjalanan jauh, alangkah baiknya Anda mengecek kendaraan tersebut agar selamat di perjalanan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.